Jadi diceritain pokoknya entah ownernya atau kontraktornya dia buang limbah ke sungai. Itu kan kelihatan banget kayak seksi killer bener-bener rusak alam kan. Kalau di seksi killer itu kan lebih ke galian-galian, bekas galian itu yang nggak diuruk lagi. Lubang-lubang tambang itu ya. Kalau ini berarti kalau kasusmu pribadi itu soal limbah ya? Iya, limbah yang dibuang di sungai. Pengolahan limbahnya ya. Pernah ngalamin nggak sih? Apa itu? Bentrok sama horizontal gitu. Go! Terus ada satu pertanyaan yang pengen aku tanyain nih, ya. Sebagai bekas pelaku tambang, orang yang bekerja di tambang kan. Kalau kita ingat dulu waktu pemilu kemarin itu kan ada tuh film dokumenter yang sempat viral, seksi killer itu ya. Iya, aku juga nonton itu. Soal pertambangan kan, dinamika pertambangan. Itu gimana ya? Kamu sendiri saat nonton film itu gimana? Ngerasa kayak relate banget sih. Soalnya aku juga ngerasain ada sebagian kontraktor ya. Jadi dia kayak kayak ngecemari alam gitu. Aku nggak mau ngejudge dia perusahaannya kayak gimana, cuman dia kayak bener-bener sampai buang limbah ke sungai. Bayangin tuh. Jadi kan harusnya kalau sungai itu limbahnya itu ditimbun kan, diamanin, dijauhin. Kalau itu enggak, dialirin ke sungai. Sampai orang-orang kampung demo. Aku pernah ngalamin di kejadian kayak gitu. Dan itu kok operasional tambang sampai berhenti gara-gara ada orang demo. Sempat berhenti. Iya, sempat demo dan aku sempat ngeliat langsung bener-bener kita nggak kerja gara-gara permasalahan itu. Berapa minggu itu sempat berhenti produksi? Kayaknya semingguan ada deh. Iya, semingguan berhenti. Padahal permasalahan kayak gitu kan. Aku ya nggak lihat secara langsung, cuman ceritanya kayak gitu. Jadi diceritain pokoknya entah ownernya atau kontraktornya dia buang limbah ke sungai. Itu kan kelihatan banget kayak seksi killer bener-bener rusak alam kan. Kalau di seksi killer itu kan lebih ke galian-galian, bekas galian itu yang nggak diuruk lagi. Lubang-lubang tambang itu ya. Kalau ini berarti kalau kasusmu pribadi itu soal limbah ya. Iya, limbah yang dibuang di sungai. Pengolahan limbahnya ya. Pernah ngalamin nggak sih? Apa itu? Bentrok sama horizontal gitu. Sama warganya langsung. Kalau aku sendiri sih enggak, cuman kalau lihat iya bener-bener orang bawa mobil pick up itu sama orang banyak pakai pita merah sambil bawa senjata, bawa apa namanya mandau kalau orang Kalimantan kan. Ya di Kalimantan bawa mandau. Ya kayak gitu, kayak orang ngajak perang gitu loh. Kita horor lah maksudnya. Takutnya nih salah sasaran, tiba-tiba kita yang kena, kita yang ditawan atau kayak gimana. Padahal kesannya kan bukan di kita. Waktu itu perusahaanku tuh di persewaan alat berat, jadi bener-bener nggak berkecimpung langsung di proses pengolahan tambangnya. Iya. Cuman penyewaan alat. Iya, penyewaan alat berat dan kita disewain sebagai operatornya. Ada rasa bersalah gitu nggak sih? Aku soalnya nggak langsung ya, bukan kita yang ngelakuin ya, maksudnya orang lain jadi mau ngerasa bersalah juga gimana atau bukan kita gitu. Dan aku juga nggak lihat prosesnya kayak gimana, jadi ya udahlah kita ngikutin apa prosedur dari perusahaan yang suruh kita kerja aja. Ya karena perusahaan explore alam kan, mau nggak mau ada biaya yang harus dibayar gitu kan. Dan salah satunya kerusakan alam itu dan warga. Dan kalau lubang-lubang itu juga kayaknya memang banyak deh kayak tambang-tambang kayak gitu, yang dia bekas galian tuh terus dibiarin air jadi danau. Tapi di seksi killer kayak dilebih-lebihkan gitu loh, jadi kayak orang yang tenggelam, kayak ada orang udah tahu lubang ya kenapa buat main kan gitu kan. Jeleknya cuma di situ anehnya. Logis nggak? Tahu udah tempat bahaya tapi dibuat mainan anak-anak kan ada kan kejadian seksi killer gitu kan. Kalau di pengalamanmu lubang tuh lubang aja berarti nggak ada kehidupan lagi setelah itu? Ya kalau kontraktor yang bagus lubangnya tuh ditutup harusnya. Cuman nggak tahu ya perjanjian sama ownernya yang punya tambang atau gimana, harusnya ditutup. Cuman sebagian ada yang memang dilubangin terus ditinggal. Soalnya kan proses nutupnya juga butuh biaya kan. Kalau orang yang nggak mau rugi udah tinggal aja. Itu juga harusnya sama dukungan pemerintah sih, kan harusnya ada tim audit kan, dia bener-bener ngecek ini lubang ditutup nggak sih, bener-bener dikembaliin lagi ke alamnya nggak sih, kan harusnya kayak gitu. Itu kurang tahu juga permasalahannya di mana ya. Gak mau ngejudge atau masa ya tim auditnya dibayar terus biar udah ini lubang udah ditutup aman, dibayar sama ownernya. Kan lebih murah bayar orang daripada bayar buat nutup lubang.
Dan di seksi killer itu kan bukan hanya persoalan lubang yang nggak ditutup atau pengelolaan limbah, tapi juga ada juga soal udara. Iya, nih, udara, pencemaran cemar. udara. Itu sempat ngerasain nggak Nyet? Aku pernah di ronsen itu kayak ada bintik-bintik hitam di paru-paru. Itu bekas batu bara. Itu. Katanya ini kayak apa ya, kumpulan batu bara gitu kan. Dan akhirnya aku mikir dari jangka panjang kalau misal kita berkecimpung di batu bara, hidup kita di masa tua 30 tahun ke atas gimana kayak gitu. Itu kenapa di ronsen sebelumnya ngalamin sakit? Atau? Enggak, kan emang kita setahun sekali operator mekanik di check up, medical check up. Jadi memang diamati kesehatannya kan. Tapi walaupun ada bintik-bintik itu sama kesehatan setiap hari nggak? Masih normal sih. Normal Iya, gitu. masih belum terlalu berpengaruh kan. Cuman kan dengan kita kerja baru berapa tahun kan udah ada dampaknya kayak gitu. Emang itu tahun berapa? Aku kayaknya mau tahu tahun terakhir mau recent ya, sekitar 4 tahun habis setelah kerja di tambang, sekitar segitu. Itu udah mulai bahaya. Bayangin kalau yang kerja 40 tahun, 50 tahun di sana, dampaknya itu lebih kayak gimana gitu. Padahal kita kerja udah pakai masker. Masker itu ya khusus buat batu bara tapi masih tembus. Padahal aku yang ngerasa orang yang rajin tuh. Padahal banyak orang yang cuek, bodo amat, nggak pakai masker, nggak pakai apa. Padahal sama-sama di dalam kabin kan, yang tertutup. Tapi debu batu bara kan halus, bisa masuk di hidung. Oke, paru-paru tadi itu. Iya, paru-paru ngeflek lah, Ngeflek. bintik hitam. Flek bintik hitam. Setelah itu apa lagi? Penyakit umum yang terjadi sama kawan-kawan operator. Yang pasti pinggang sih. Iya, encok, ya, tahu sendiri perjalanan orang kayak nyupir aja tahu sendiri pinggang. Yang pasti lagi apa tuh namanya? Ambeien ya? Ambeien. Iya, itu sering banget itu. Orang-orang yang udah tua itu sering banget ngalamin ambeien, dia pasti komplain kayak gitu. Bahkan dia sering bawa bantalan buat ambeien duduk iya, gitu, iya. nah, buat kerja. Itu sering banget. Ada lagi yang turun berok. Ya normal ya, turun berok kan bener-bener kegoncang-goncang ya bisa. Tuh yang laki-laki, kalau yang cewek kan nggak ada kan, cewek kan ada juga yang kerja kan. Cuma nggak tahu. Operator? Operator ada. 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 Wih. Ada di videonya, cari aja di YouTube apa ya, di perusahaan mana ada. Itu biasanya orang rekrutan lokal sih, soalnya mempekerjakan orang-orang sekitar gitu loh. Ya, Walaupun dia perempuan. walaupun dia perempuan. Kalau di luar dari lokal nggak ada ya? Nggak ada kalau salah. Memang Jadi nggak ada pendidikan yang kayak daftar? aku tuh emang nggak ada persyaratan buat wanita sih. Oh, Berarti emang khusus pria Oh, gitu. khusus pria. Iya. Itu untuk yang direkrut dari luar Jawa. Iya. Kalau bahasa kita orang kiriman, kiriman dari Jawa. Nah, buat kalian yang khususnya adik-adik yang baru lulus atau menjelang kelulusan nih, yang penasaran dan masih mengidam-idamkan bekerja di tambang, bisa dicoba, bisa jadi salah satu referensi gitu kan. Dan ikutin terus channel ini karena banyak lagi cerita-cerita menarik soal tambang dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kalau kalian pengen tanya-tanya bisa di kolom komentar. Kalian bisa tanya apapun tentang pertambangan, nanti insya Allah bisa aku jawab lah. Siap. Sukses selalu ya Nyet. Amin, amin. Sama-sama sukses. Oke, Udah, kita tutup. tutup. Dadah.